Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pribumi Berbicara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Selamat menonton. Dalam kisah ini, kita akan melihat persahabatan dan kedekatan jenderal terbaik yang dimiliki Indonesia. Ia adalah Jenderal Hugeng dan Sumitro Jojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, yang dimana Jenderal Hugeng adalah salah satu saksi dari pihak Sumitro dalam menikahkan Prabowo dan Titik Soeharto. Beginilah kisahnya. Kedekatan Hugeng dengan Sumitro sudah berlangsung begitu lama. Bahkan, ayah mereka berdua juga sahabatan. Sudah lama pula, Sumitro meminta Hugeng menjadi saksi dalam pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Pada suatu hari, Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso merasa senang karena temannya yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo yang seorang menteri di beberapa kabinet semasa demokrasi liberal memberitahukan bahwa ia ingin menikahkan putranya yang bernama Prabowo Subianto. Pak Cum, panggilan akrab untuk Sumitro, juga mengungkapkan keinginannya agar Hugeng bersedia menjadi saksi dari pihaknya dalam pernikahan Prabowo dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, dengan mengatakan, "Sudahlah Mit, nggak usah sungkan, saya bersedia kok jadi saksi dalam pernikahan Bowo." Itu yang dikatakan oleh Jenderal Hugeng kepada Sumitro Jojo Hadikusumo. "Itu kan sesuai janji kita dulu," kata Hugeng, seperti dalam buku lahir sebagai petarung karya Panda Nababan. Hugeng dengan tegas menyatakan bahwa ia bersedia. Keseriusan Pak Cum dibuktikan beberapa waktu kemudian. Di suatu sore, dia dan istrinya mampir ke rumah Hugeng. Penampilan amat rapi keduanya membuat Hugeng menduga Pak Cum dan istrinya pasti habis menghadiri acara penting. Betul, Pak Cum dan istrinya baru saja berkunjung ke rumah Presiden Soeharto untuk membahas rencana pernikahan anak-anak mereka. Namun, Hugeng merasa ada yang aneh dari ekspresi wajah Pak Cum yang terlihat murung pada sore itu. Meskipun begitu, Hugeng memilih untuk tidak menanyakan dan malah mengundang kedua tamunya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sumitro pun bingung untuk mengatakan kepada Hugeng. Sumitro akhirnya menjelaskan kalau Presiden Soeharto melarang Hugeng untuk hadir ke acara pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto. Di dalam ruangan, Pak Cum mengajak Hugeng bicara secara pribadi dengan suara yang tenang. Mantan Menteri Perdagangan itu menceritakan bahwa cita-cita lamanya telah berantakan. Soeharto tidak setuju jika Hugeng menjadi saksi dari keluarga Jojo Hadikusumo nanti. Seharian, saya dan Pak Harto rapat, tapi rupanya Pak Harto nggak berkenan kamu hadir dalam acara pernikahan nanti. Saya mohon maaf, geng, kata Sumitro. Sehabis ucapan itu, Sumitro menangis. Tangis sang mantan Kapolri pun ikut pecah. Dramatis dan tragis, menurut Aris Santoso dan rekan-rekannya dalam buku Hugeng, menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa. Hugeng adalah salah satu lawan utama Soeharto pada masa itu, terlibat dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau LKB dan Petisi 50, yang secara tegas mengkritik pemerintahan Orde Baru, membuat Soeharto merasa terganggu. Pada bulan Mei 1980, pernyataan mereka menyerang penguasa Orde Baru yang dianggap telah menyalahgunakan angkatan bersenjata atau ABRI dengan mengatakan bahwa serangan terhadap dirinya berarti serangan terhadap Pancasila. Tulis Thohir dalam M. Nasir, Dakwah dan Pemikirannya. Lewat Kop Kamtib, Soeharto menyerang balik para penentangnya itu dengan mematikan secara perdata para anggota Petisi 50. Selain mencekal dan mengucilkan mereka, penguasa menutup akses politik dan ekonomi mereka. Hugeng jelas menjadi bagian dari pihak yang dimatikan. Keterlibatannya dalam dua kelompok kritis tersebut makin menambah kebencian Soeharto kepadanya. Soeharto membenci Hugeng. Sang Kapolri itu membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan pengusaha Robi. Pengungkapan kasus yang terjadi akibat backing banyak aparat itu menyeret keluarga Soeharto. Soeharto pun langsung mencopot Hugeng dari jabatannya. Sebagaimana Hugeng tak pernah mempercayai Soeharto lagi sejak itu. Soeharto pun tak pernah memberi hati kepada Hugeng. Maka, ketika pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto sedang dipersiapkan, Soeharto langsung menolak begitu
Pak Cum menyertakan nama Hugeng untuk dijadikan salah satu saksi dari pihaknya. Bahkan, tulis Aris mantan Kapolri itu juga tidak boleh hadir di pesta pernikahan Prabowo. Meski Pak Cum telah membujuk calon besannya dengan berbagai cara, Soeharto tetap pada pendiriannya. Pak Cum pun gundah, tapi Hugeng sangat memakluminya dengan mengatakan, "Tak apa-apa," ujar Hugeng, membesarkan hati Pak Cum. Mereka kemudian berangkulan sembari beruraian air mata. Hubungan Hugeng dan Soeharto memang renggang setelah Hugeng mengusut kasus korupsi yang menyeret keluarga presiden. Hugeng dicopot dari jabatan Kapolri. Tak hanya itu, hidup Hugeng juga dipersulit. Bahkan telepon rumah Hugeng disadap, namun Hugeng tidak sakit hati, tetapi justru bangga dengan mengatakan, "Saya bangga jadi korban politik," ungkap Hugeng. Salah satu isu yang didendamkan oleh Soeharto kepada Jenderal Hugeng adalah di mana dalam sebuah kasus dugaan penyelundupan tekstil oleh warga negara India, istri Soeharto, yaitu Siti Hartinah, menjadi salah satu yang terseret kasus tersebut. Hugeng bercerita kepada Aditya bahwa Soeharto meminta istrinya dibebaskan. Ia bahkan menjanjikan membayar pajak barang-barang yang diselundupkan tersebut. Hugeng meladani dan berkata akan melepaskannya jika Soeharto sudah memberikan bukti pembayaran serta memastikan uangnya masuk ke kas negara. Soeharto pun diduga tersinggung oleh jawaban Hugeng. Hubungan keduanya mengalami pasang surut walaupun Soeharto melantik Hugeng sebagai Kapolri pada 15 Mei 1968. Hal itu terlihat dalam kasus pemerkosaan Sumarijem, penjual telur asal Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan kasus Sum Kuning. Ketika itu, Hugeng telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus Sum Kuning. Hugeng pun telah melaporkan kasus tersebut kepada Soeharto. Namun, Soeharto justru mengoper perkara itu untuk ditangani oleh tim pemeriksa pusat. Setelahnya, kasus Sum Kuning pun berlahan menguap. Bahkan, Sumarijem sebagai korban malah dituntut 3 bulan penjara. Padahal sebelumnya telah dicurigai bahwa pelaku pemerkosaan diduga berasal dari keluarga militer dan kerabat pejabat. Setelah melewati berbagai pertimbangan, hakim kemudian membebaskan Sumarijem. Kelima, ketidakharmonisan Hugeng dan Soeharto terjadi ketika polisi menyelidiki kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan pengusaha Robi Cahyadi. Hugeng mendapati Robi keluar dari ruang tamu rumah Soeharto ketika hendak melaporkan kasus tersebut. Ia pun batal menemui Soeharto. Setelah Soeharto menawari Hugeng posisi duta besar untuk Belgia, Hugeng menolak karena merasa tidak bisa menjadi diplomat. Namun, ia bersedia diberi posisi apapun di dalam negeri. Soeharto menyatakan tidak ada jabatan yang bisa diisi oleh Hugeng. Hugeng pun memutuskan untuk keluar pada 2 Oktober 1971. Hugeng resmi menanggalkan posisinya sebagai Kapolri. Pasca Purnabakti, Soeharto tidak pernah lagi mengundang Hugeng ke acaranya. Bahkan saat pernikahan Siti Hediati, putri Soeharto, dengan Prabowo Subianto, Hugeng tidak diperkenankan menampilkan batang hidungnya.